Non Bebel beneran dari Belanda. Beneran. Kok mukanya kayak Jepang gitu? Bella kan? Tuh, saya kan dibawain ini. Kenapa kamu jadi bos? Iya Nanya. Udah saya jalanin kesibukan saya lagi ya. Iya, dikan gua wife itu bukan cuma panggilan. Nah, awalnya kan aku waktu itu lagi aku dapet itu ngidaman, kayak cewek-cewek lain tuh ngidaman. Tapi aku emang dari dulu pengen coba acting, jadi masuk ke dunia entertain. Tapi kan aku takut, jadi kayak maju, mundur. Terus habis itu aku lagi masih jadian sih sampai sekarang sih, masih jadian sama satu cowok. Terus dia temenan sama satu cowok namanya Mong. Terus habis itu yang kedua kali kita ketemu lagi. Terus dia masih lemes, dia masih kayak yakin kok. Ini kita komitmen loh, Ini udah maju kita nggak bisa mundur lagi. Komitmen ini, yakin bakal capek banget loh kok, Pokoknya si Mong itu bisa ngomong sampai 1 bulan full nonstop. Jadi ini lucu sih, boleh cerita benernya nggak? Apa harus kelihatan keren? Harus, bener dong. Tadi semua curhat kok. Nggak, jadi waktu itu si Bebel ini tuh lagi mens. Nah, dia lagi mens. Abis itu dia tuh cita-citanya pengen jadi main di film layar lebar sama jadi penyanyi. Jadi kita mulai ini coba untuk bikin dia mencapai ke level itu. Makanya waktu itu telepon si Mong, tanya-tanya, ya bingung juga karena kan kita belum pernah ya bikin kayak ginian. Jadi kita nggak ada pengalaman, jadi kita coba apa yang kira-kira cocok ya. Nah, maka itu kita bikin series komedi Obebel. Nah, semoga kalian suka. Nah, series Obebel ini si Belinda berperan sebagai Bebel. Dia itu karakter yang nyebelin, dia dari luar negeri. Tapi dia merasa dia udah tahu lebih banyak dari orang lain soal Indonesia. Makanya kenapa kalau di sini kalian lihat dia nggak bisa diomongin, susah. Gak bisa diomongin, susah. Kadang bahasanya susah dimengerti lagi. Kok bener nggak kok? Lu curhat ya? Iya. Tahu. Ini gue biasa di belakang panggung, kenapa gue ada di depan ya? Ya giliran lah. Oke. Jangan kita semua film doang yang ngomong. Iya. Kita semua kru. Habis ini gantian ya, kayak Jaki, kayak Huda gitu semua ya gantian ya. Ya, pertanyaan pertama pokoknya. Oke. Gimana sih lu bisa sampai gabung awal ceritanya sama konten Obebel ini? Oke. Awal ceritanya sama Obebelnya. Ceritanya awal mulanya tuh pertama waktu zaman Covid ya, udah tahun lalu ya, bagi pemulihan Covid itu kan. Terus tiba-tiba gua kan lagi ini project luar juga, terus tiba-tiba ada telepon. Dan itu telepon pas gue lihat, wah itu teman satu komunitas itu ternyata, teman satu komunitas gua di grup komunitas juga. Terus habis itu dia telepon gua, mau bisa ketemu segala macam, oke, gua temuin dia segala macam. Nah dia bawa pacarnya. Nah gua kaget kan, ini orang nih temen gua, setahu gua masih jomblo. Tiba-tiba sekali nelpon gua pacar, gua bilang mau pamer kali ya, gua gitu. Nah oke, pas gua lihat ceweknya, oh ternyata dikenalin lah Bebel ini. Non Bebel ini kaku sekali untuk dunia acting, gua akui, dan berat. Directnya, gue juga ikut direct beliau. Gimana cara mengenal rasa, gimana cara mengenal situasi, dan gimana cara mengenal menjalankan cerita. Non Bebel ini masih kosong, dan alhamdulillah sekarang nih sampai setahun itu peningkatannya lumayan signifikan. Awalnya gue pesimis, tapi lama-kelamaan oke juga Non Bebel gitu. Lumayan mantap. Pertama-tama gua singkirin dulu punya Jupri pasti endorse. Karena gua belum ada endorse. Oh ya, pertama-tama gua ngonten di Obebel ini ya diajakin Mong, temen gua lama juga. Dulu ya sempat kerja di PH,
Terus lama nggak kontek-kontekan, akhirnya dia DM atau inbox di Facebook, tukeran WhatsApp, mau nggak, gua ada project nih. Project apaan dong? OBB katanya gitu. Oh gimana nih? Baru kita ketemu, terus dia ceritain tuh rulesnya kayak gimana. Ternyata ada seorang cewek yang ada di Belanda, tapi sekarang tinggal di Indonesia. Bahasa Indonesia masih kalau ngomong itu kadang-kadang nggak nyambung ya, susah dimengerti. Tapi lama kelamaan oke juga tuh. Akhirnya kita bikin konten sampai saat ini 1 tahun. Bentar dulu, mau pakai Apa lagi nih? pasangin jangan ya, pasang sendiri deh. Direkod. Nah gini gue seringnya di OBB itu. Cimong gitu guys, emang dalam karakternya banget. Jadi jangan heran ya kalau aslinya juga begitu. Oke, lanjut. Awal mula perjalanan gue masuk OBB ya? Ya, cerita di konten OBB. Cerita di konten OBB. Jadi awalnya gue emang udah bekerja sama nih sama Kak Mong dari tahun berapa Kak? Lupa gue, udah lama banget ya, 2016. Dari 2016, udah lama banget ya pokoknya. Sampai sekarang alhamdulillah masih kerja bareng sama Kak Mong, enak banget. Tapi akhirnya, oh iya, apa kabar lu? Oh iya, aman Mong, gua baik. Gimana Mong kabarnya? Bla 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 bla. Terus tanya dia, calling gua mau ada project. Wah, ini ada project nih Om Jack. Oh, ya udah sikat. Terus mau kayak gimana? Nah awalnya itu memang ini musik nih, kita mau bikin musik nih gini kayak gitu ya kan. Akhirnya ya gue oke, karena kan gue emang di label kan. Di label gue hajar. Ya udah sikat, tapi gue mau lihat dulu kan gimana. Tapi pas udah ini berubah konsepnya. Oh. Makanya jadi OBB dulu, namanya bukan OBB, ada berapa itu yang kita propose tuh apa namanya? Namanya tuh. Yang kita provide tuh apa ya kan? Ada apa namanya? Ada Itulah ya. banyak dah pokoknya. Akhirnya yang terpilih itu OBBL. Nah, dia banyak di YouTube ya. Akhirnya ya udah kita bikin konten YouTube. Kayak gitu, itu awal mulanya si Mong tuh kontak gua. Terus apa namanya? Ya akhirnya sekarang gua gabung di sini. Oke. Kalau awal cerita bisa gabung diajakin Kak Mong sih. Kak Mong itu ngubungi kan lewat WA. Lewat WA dikabari mau masuk tim nggak, join ke project ini nggak. Terus ya udah saya ikut. Cuma kan karena emang kondisi belum memungkinkan, jadi saya kerjanya dari kampung, dari rumah. Nah ternyata masih diizinkan, ya udah saya ikut. Kayak gitu sih Mas. Awalnya aku pikir kan syuting awalnya itu nggak kayak awalnya aku pikir mau terlalu susah kan, enggak gitu. Tapi ternyata waktu pertama kali dapat skrip aku kayak oh my god, ini kalau misalnya hafalin kecil berapa sentence pun itu kayak susah banget. Aku kayak susah banget nih taruh di otaknya. Terus habis itu pengalaman hari pertama aku disuruh tampar Jupri. Aku belum pernah tampar orang, jadi aku bingung. Terus habis itu kayaknya kayak tikus kejepit suaranya. Udah, suaranya nggak ada, disuruh gampang. Pengalaman pertama jadi aku bingung. Jujur sih capek, gue nggak ngerasa sih. Gue nggak ngerasa capek, malah seru. Soalnya bikin kayak gini kan belajar banyak, kayak gue belum tahu apa-apa nih, jadi lumayan tahu dikit-dikit lah gitu. Sampai sekarang masih belajar, kayak cerita-cerita kita sampai sekarang sih masih belum ada yang jelas kali ya. Ya cuman itu gue masih berusaha bikin skrip yang lebih baik lagi, sama gimana caranya kita bisa maksimalin kayak acting-actingnya. Cuman ya teman-teman dari OBBL ini udah keren-keren sih. Oke, saya belajar banyak sih dari situ. Tapi ya proses syuting tuh keren, enak, seru. Bener. Pengen bikin konten dan dia bilang di grup komunitas kita gitu ya, yang suka bikin konten atau yang pengalaman konten kan lu kan Mong segala macam. Oke, gue bilang gue juga masih belajar, belum bilang pengalaman ya, gue masih belajar. Akhirnya buat dengerin dia mau apa, terus gue coba propose dengan ide-ide yang ini, akhirnya dia terima, Bebel terima, dan akhirnya oke, kita coba start mulai. Dan akhirnya gue punya ide, oke, gue dulunya sempat kerja juga satu bareng kayak Cimon, kayak Jaki,
kayak Jutri, kayak Bella, itu udah lama banget gue kenal mereka, dan bukan cuma setahun, lebih dari 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun gue sama Cimon. Kayaknya lo ngajak mereka buat gabung. Iya, terus habis itu gue ngajak mereka buat gabung karena gue kenal karakter mereka, saling support, saling ngebangunin, saling bangkit, dan ternyata gue bersyukur sampai sekarang kita bisa buat konten bareng sama OBBL dan 1 tahun kan? ya 1 tahun. Nah, Oh ya, proses syutingnya happy karena semua kerabat gitu, dan juga nggak ada tekanan. Biasanya gue syuting film, syuting series, banyak tekanan, teriak-teriak, anjing bangsat. Di sini kalem, cuma dipendam dalam hati. Tapi mudah-mudahan doa gue ke depannya OBBL lebih lancar lagi, penulisannya lebih oke lagi, dan juga karakter-karakter yang ditanamkan dalam cerita lebih tebal lagi, sehingga pesannya atau harapannya bisa nyampe ke penonton, ke masyarakat halayak umum. Satu tahun ini yang paling berkesan di OBBL adalah scriptwriter kita, Kak Mong. Ada nih, kalau misalnya Kak Mong udah ngirim skrip ke gue ya, gue baca nih skripnya, apaan nih, nyeleneh amat ceritanya, kata gue. Ya Allah. Terus kadang kalau lagi reading nih sama anak-anak, sama tim gitu, sama Cimon, sama Jupri dan lain-lain gitu, kayak ini kayaknya skrip yang dibuat kamu kayak nggak gini deh, gue nggak ngerti dia mau ngomong apa, sampai akhirnya kayak yaudah kita rubah sendiri pakai bahasa kita, pakai mood kita gitu, dan ya udah jadi seperti itu. enggak, mau itu harus pakai bahasa tubuh, Bel. Kayak bahasa batin deh, bahasa kalbu. Emang kamu tuh emang agak sulit dimengerti. Tolong dong kamu. Ini orang ini. Iya, emang dia ambil barang Anda barusan. Tapi yang paling asik sih tentunya semua tim kru nyatu banget, pemain gak ada gontok-gontokan gitu kan, pokoknya ngerangkul banget, pokoknya seru lah syuting di OBBL ini. Mudah-mudahan kontennya makin oke, ceritanya makin oke, terus setiap karakter juga terus memperbaharui, memperbanyak evaluasi, juga harus makin actingnya nih harus semakin ditonjolkan. Apa namanya, dalam perjalanan syuting di OBBL, karena memang dari yang teman-teman bilang juga semua bahwa di sini itu sebenarnya kita tuh, gue tuh sebenarnya dari dulu tuh kerja pressure. Di sini gue nggak pressure. Kerja aman gue di sini kayaknya. itu kerja ya. Gimana ya udah apa namanya sih, gue sih kalau gitu gue syukurin, alhamdulillah ya kan, akhirnya gue balance kan, karena kan memang apa namanya gue di sini juga kan teman-teman semua itu sangat support masing-masing dari kru, dari tim kita, terus dari talentnya semua itu, dari semuanya itu sampai Riko pun semua tuh kita terlibat, nggak ada yang namanya itu sesuatu hal ada isu apa dan problem apa kita bareng-bareng. Iya benar. Itu yang gue suka di situ, kita dilibatkan, nggak cuman ya kita sekedar udah lo jadi ini enggak. OBBL dari awalnya kita baru kenalan sebagai teman-teman, sekarang kita udah makin berjalan, makin syuting. Aku rasanya kalau sekarang kita kayak lebih dari temen, jadi bukan pacaran, saling pacaran, tapi kayak keluarga gitu. Jangan buat gua pribadi lah. Ya punya tadi kan pribadi semua kok. Oh, kalau Pendapat pribadi soalnya. satu kata doang nih, Satu kalimat udah apa? Paragraf panjangin aja, Bos. keluarga baru. Kalau satu kata mah itu. Satu kalimatnya apa? Satu kalimatnya ya biar semoga aja sih nama itu diingat sama orang-orang ya. Oh, Bebel kan? Oh, si Bebel tuh. Oh, ini yang rese nih si Bebel gitu. Nah, iya itu aja. Satu paragraf kok. Panjang banget. Silakan kok, lanjutkan. Apa ya? Guys, kita selalu berusaha bikin yang terbaik. Doain kita ya. Di kepala gua OBBL ini kata yang harapannya ya, orang tuh harapannya adalah non BBL ini besar, namanya besar, terus juga kelakuannya juga diingat, semenyebalkannya jengkelin, terus seribetnya Vior, seribetnya apa namanya, siapa sih
Livi Renata gitu. Jadi pengen besar sehingga ada respon dari masyarakat, oh Bebel gitu. Ada gak? Keren gak? Bisa gue? Keren banget. Ide gue emang cemerlang. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau produknya di sini bisa, ini kan green screen nih, bisa ditempel apalah itulah ya. Oke, ATO Bebel menurut gue selama 1 tahun ini itu udah pasti keluarga banget ya. Emang udah enak banget kerja di sini karena emang timnya seru. Si Bebelnya juga baik banget, Korikonya baik banget. Gue kerja di sini nggak pernah ada tekanan, nggak pernah yang ngerasa berat gitu ya ngerjainnya. Karena di mana-mana kalau misalnya gue ngerasa kerja ya kayak udah malas dulu nih awal nih. Duh, gue mau ada kerjaan ini lagi, malas banget. Tapi cuman di OBBL gue ngerasa tiap gue kerja itu fun banget, seru banget, senang banget ketemu teman-teman gue gitu di sini. Karena di sini juga maksudnya kayak kerjanya juga sambil ngelawak orang-orang, si Cimong, Jupri. Jadi ya emang nih orangnya nih. Ya gimana ngelawak, cuma 2 scene doang. Dulu. Aslina. Udah seru banget nih pokoknya di sini. Memang dari awal itu kita coba untuk membuat sebuah kita buat brand ya yang mungkin yang nanti akan diingat orang, yang membekas di hati orang tuh OBBL itu kayak gimana. Ya mungkin yang dibilang tadi sama Bang Jupri, OBBL itu melekat nanti seperti karakter-karakter yang yang sudah ada ya kan. Jadi itu OBBL itu membekas di kita, membekas di semua penonton itu sih. Dan teman-teman di sini yang mungkin ini dalam 1 tahun ini ya, itu yang benar-benar OBBL itu di start tuh dari nol, yang benar-benar kita tuh organik, sehingga akhirnya kita dapat subscriber yang lumayan, terus viewersnya juga lumayan. Itu hasil jerih payah tim semua, karena memang nggak ada tim yang nggak bakalan jalan, nggak akan bisa seperti ini. Dan juga gue mau terima kasih buat para penonton juga yang sudah like, yang subscribe, yang main komen. Itu tanpa kalian memang OBBL nggak akan bisa seperti ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan dalam kedepan kita akan menyajikan sebuah konten-konten yang lebih menarik, yang lebih informatif, yang lebih bermanfaat buat semua gitu loh. Jadi kita di sini bisa dapat ya sisi yang dapat value. Itu aja sih. Selamat ulang tahun buat OBBL yang setahun, makin jaya dan terus jangan golput. Dah. Kalau arti menurutku sangat berarti ya, karena itu tadi karena kan saya emang masih belum ahli juga, jadi masih banyak belajar. Terus dari teman-teman kakak-kakaknya semua juga membantu mengarahkan kayak gini. Terus saya juga banyak belajar hal baru seperti dunia acting kayak gitu. Selain itu juga kan karena emang saya baru bergabung baru 2 season ya, baru sempat saya udah merasa diterima di sini loh. Jadi walaupun saya dari jauh tetap yang awalnya insecure karena sama talent yang lain, tapi ternyata talent-talentnya asik semua, timnya juga asik. Ini juga di sini masih ada screen kosong ya, mungkin yang mau ngisi juga bisa, nanti bisa calling aja. Siapa tahu kita bisa tahun depan bisa kerjasama juga biar lebih rame, biar lebih oke. Pokoknya sukses selalu untuk OBBL, sukses selalu untuk OBBL. Selamat 1 tahun, semoga makin eksis dan jaya. Terima kasih buat semua tim gua yang udah gua anggap jadi keluarga. Udah itu tempat curhatan gua semua. Dan terima kasih juga buat Riko yang selalu percaya sama kru dan tim. Dan terima kasih juga sama Bebel yang selalu mau, maksudnya kita gembleng, kita agak kerasin, tapi Bebel nggak pantang menyerah, karena Bebel juga ternyata sama-sama bareng kita punya tujuan yang sama-sama ingin berkembang di sini, dan akhirnya bersyukur juga kita udah sampai sejauh ini selama 1 tahun. Sekian dari saya. Happy New Year dan selamat Natal. Bye bye. Thank you ya, udah berbagi cerita sama kita. Gue perlu kesini. Belum dikatin, lu kabur. Oh belum. Ya, udah.